Oke, jadi saya ulangi ya mumpung belum jauh. Jadi hari ini kita bahas tentang asimtot tegak. Poinnya adalah kalau asimtot tegak itu nilai y-nya harus mendekati tahingga ya. Jadi tadi kayaknya nggak ke-record, jadi saya coba ulang. Nah, jadi poinnya apa supaya y-nya tahingga? Jadi supaya y-nya bagian ini apa tahingga, maka bagian penyebutnya harus nol ya. Jadi bagian penyebutnya harus nol. Jadi contohnya kayak gini. Jadi bagian penyebut ini harus nol. Berarti nanti ininya harus nol 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 nol. Jadi dapat asimtot tegaknya X sama dengan 8 dan X sama dengan 3. Sebenarnya kalau saya simpulin tuh gini. Nih, jadi jika jika sebuah fungsi y katakanlah adalah fx per gx, jadi dia bentuknya harus pecahan nih, rasional ya. Eh, jadi jika y sama dengan fx per gx, maka x sama dengan a merupakan asimtot tegak gitu. Asimtot tegak eh, jika, jika adalah maka x sama dengan a merupakan asimtot tegak dengan syarat gx-nya sama dengan bukan gx, ga-nya sama dengan 0 dan fa-nya tidak boleh 0 ya. Jadi kalau asimtot tegak tuh gitu. Jadi jika fx per gx itu jika fx per dx, maka x plus x sama dengan a itu merupakan asimtot tegak dengan syarat ga-nya 0 dan fa-nya 0. Tidak boleh 0. Jadi maksudnya gini, hati-hati dengan fa-nya nggak boleh 0. Jadi saya contohin kayak gini. Saya punya x kuadrat dikurang 2x dikurang 3. Saya punya x kuadrat misal dikurang 1 nih. Nah, menurut teman-teman asimtot tegaknya berapa? Jadi pokoknya kalau asimtot tegak ciriin bawahnya harus 0. Jadi bawahnya ini harus 0, tapi bagian atasnya nggak boleh 0 gitu ya. Jadi si ininya harus 0. Si gx-nya katakanlah si gx ini dibikin jadi 0, tapi bagian yang atas harusnya tadi itu dicek juga ya. Bagian atas itu dia tidak 0 ya. Misalnya itu apa si fx gitu ya, atau si hx lah. Nah si hx itu nggak boleh 0. Ya, kita cek dulu gx-nya. Berarti gx-nya sama dengan apa? Gx-nya sama dengan 0. Berarti x kuadrat dikurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Berarti nanti kalau difaktorin jadinya apa? X plus 1 kali X min 1 sama dengan 0 gitu. Nah, berarti X-nya sama dengan berapa? Min 1 dan X-nya sama dengan 1. Nah, hati-hati. Tadi kan kalau yang ini nggak dicek ya. Lupa. Bukan lupa sih sebenarnya, saya karena udah tahu bahwa ini itu. Jadi bagian ini itu harus dimasukin ke atas. Dia nggak boleh 0. Nah, jadi kalau 8 dimasukin ke sini 0 nggak? Kayaknya enggak deh. Coba aja masukin 8 kuadrat kali 2, 128 ya. Dikurangi ini tambah 1, 0 nggak? Enggak kan? Ya udahlah. Nggak tahu hasilnya berapa tapi nggak 0. Min 3 kuadrat berapa? 9. Dikali 2 berapa? 18. 18 ditambah 9 berapa? 27 tambah 1, wah nggak 0. Oke, berarti kita sepakat bahwa ini adalah asimtot tegak. Nah, hati-hati ketika yang ini. Ini kan 0, berarti x-nya min 1 sama 1 kan ya. Nah, hati-hati, ada syaratnya. Yaitu syaratnya adalah bagian hx-nya nggak boleh 0. Jadi x kuadrat dikurang 2x min 3-nya itu nggak boleh 0 gitu. Bagian atasnya itu nggak boleh 0. Jadi kalau saya faktorin, boleh dimasukin, boleh di kayak giniin ya. Ya, boleh di kayak giniin boleh. Jadi x dikurang 3 dikali x ditambah 1, nggak boleh 0 gitu. Jadi x-nya berapa? Nggak boleh 3, x-nya nggak boleh min 1. Oh, ini nggak boleh min 1. Berarti gagal. Oh, berarti yang asimtot adalah apa? 1 doang. Jadi kesimpulannya, jadi asimtot tegaknya berapa? X sama dengan 1 gitu. Bisa dipahami? Gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya yang di buku ini di buku, di soal ini ternyata di soal, atau nanti saya tak bikin lengkap aja ya. Jadi kalau tiap semester ini loh pembahasan. Ini soalnya nggak berubah-berubah. Asli ini nggak berubah-berubah. Sama persis. Yang saya bahas itu adalah angkanya yang berbeda. Nah, asimtot tegak ada fungsi fx. Fx sama dengan apa? X kuadrat dikurangi X dikurang 2. Lah, gitulah.
soalnya gemes. Biar tak bikin aja pembahasan, biar semester depannya nanti diubah sama UT. Nah, fx-nya sama dengan x kuadrat min x min 2 per lalala. Tentukan asimtot tegak. Gimana cara asimtot tegak? Jadi kayak tadi, asimtot tegak itu bagian bawahnya harus sama dengan 0. Jadi x plus 1 sama dengan 0. Udah gitu doang. X-nya sama dengan min 1. Tapi bagian atasnya nggak boleh 0. Begitu. Berarti x kuadrat dikurang x min 2, ini nggak boleh 0. Berarti ini jadi apa? X min 2, x plus 1. Nggak boleh 0. Berarti x-nya berapa? Nggak boleh 2, x-nya nggak boleh min 1. Nggak boleh nih. Nah, berarti gimana dong jawabnya? Jadi gimana dong jawabannya? Jadi fx tidak memiliki asimtot apa? Tegak. Itu udah jawabannya begitu. Lah nggak ada, iya. Udah kalau nggak ada, tulis aja nggak ada. Oh iya boleh pelan-pelan. Saya kecepatan deh. Jadi poinnya adalah kalau nyari asimtot tegak, bagian bawahnya harus 0. Ya, bagian yang kuningnya itu harus 0. X plus 1-nya kita bikin 0. Kalau X plus 1-nya 0, satunya pindah ruas tuh jadinya min 1. Sepakat ya? Karena dia penyebutnya cuma X plus 1 doang. Tapi ada syarat bagian atasnya nggak boleh 0. Tadi yang ini nih, teoremanya nih. Tapi ini teorema pakai bahasa saya. Kalau pakai bahasa saya gitu, jika y sama dengan, sebenarnya saya agak kurang pengen ngerubah sih. Uh, jika jika y sama dengan jika y sama dengan fx, harusnya teh jika y sama dan s. Ini tuh harusnya bukan maka ya bahasanya tuh. Jika y sama dengan fx per wx dan gitu ya, x sama dengan a merupakan asimtot tegak f f maka gitu ya, atau ini tuh jika ya y sama dengan f dan s merupakan asimtot tegak, maka GA-nya sama dengan 0 dan FA-nya tidak boleh 0 gitu. Jadi cara ngeceknya langsung aja GX-nya dibikin 0. Jadi GX-nya dibikin 0 tapi FX-nya tidak boleh 0 gitu. Ya, gitu ya. Jadi kayak yang tadi yang atas yang ini. GX-nya yang kuningnya 0, berarti X kuadrat min 1-nya 0 nih. X kuadrat min 1-nya 0. Ya, bagian yang bawahnya dibikin 0. Ada 2, tapi bagian hijaunya nggak boleh 0. Nggak boleh min 1 sama 3, berarti min 1 dicoret. Berarti apa dong? 1 doang. Berarti asimtot tegaknya 1 doang. Begitu ya, silakan ada pertanyaan nggak? Nah, kalau yang ini kayak gitu. Jadi kalau nggak ada X-nya, ya udah. Berarti nggak ada namanya. Jadi fx tidak memiliki asimtot tegak. Yang sebelahnya fx-nya sama dengan apa yang sebelahnya? Fx sama dengan x kuadrat dikurang x dikurang 2 dibagi x plus 2 gitu ya. Dibagi x ditambah 2. Berapakah asimtot tegaknya? Nah, kalau yang namanya asimtot tegak, kayak tadi kan. Nah, kalau yang asimtot tegak tuh bagian bawahnya ini harus gitu ya. Bagian bawahnya harus apa? Harus 0. Berarti x plus 2-nya 0. Gitu aja, lihat aja bagian bawahnya teman-teman. Bagian bawahnya itu 0 gitu. Jadi x-nya sama dengan minus 2 gitu. X-nya minus 2. Kalau bagian yang ininya tadi tidak boleh 0.
Ya, jadi ini x-nya sama dengan 0 tapi bagian ini nggak boleh 0. Ya, jadi ini kita bikin cari yang nggak boleh 0 ya. Jadi apa nih? X kuadrat dikurang x dikurang 2 nggak boleh 0 gitu. Jadinya adalah x min 2 x plus 1. Gitu ya. Berarti x-nya berapa? Nggak boleh 2, x-nya nggak boleh min 1. Ini enggak, ini 2 nggak atau min 1 nggak? Enggak, ya berarti oke. Jadi kesimpulannya apa? Jadi asimtot tegak dari fx adalah gitu. Jadi ada jangan jangan gini doang gitu. Adalah x sama dengan minus 2. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi ini kita ACC. Ting tong. Kak, mohon izin. Boleh? Itu langsung quotient point-nya di bagian penyebut ya. Langsung ditulis X min 2. Iya. Saya bayangin itu tadi gini, tulisnya himpunan penyelesaian X di mana X itu min 2, tapi X tidak boleh sesuai dengan penyebut yang di atas, tidak boleh min 1 dan tidak boleh 2, seperti itu. Iya, jadi Enggak itu begitu ya? sebenarnya itu tuh kayak ya benar juga, cuman kayak belibet ya. Jadi kan pengennya itu adalah pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah coba balik lagi ke pertanyaan. Tentukan asimtot tegak gitu. Asimtot tegak kalau ada. Apa asimtot tegaknya? Asimtot tegak itu garis. Jadi garis apa? X sama dengan anu, X sama dengan anu, X sama dengan 0. Jadi nggak usah X-nya sama dengan min 2, tapi nggak boleh 2, tapi nggak boleh nggak usah. Langsung aja sikat. Dia pengennya itu adalah hasil akhirnya. Jadi hasil akhirnya adalah apa? X sama dengan min 2. Oke. Jadi nggak perlu lagi nih syarat ini nggak perlu ditulis. Tapi proses ini perlu ditulis gitu. Gitu. Jadi kayak ini prosesnya bisa ditulis. Kenapa? Sehingga ininya tidak boleh aja sih sebagai perjalanan jawaban ya. Dibikin jawaban kayak tapi saran saya sih tetap aja. Jadi asimtot tegaknya gitu boleh tuh. Jadi asimtot tegaknya adalah apa? Asimtot tegak itu adalah sama dengan X sama dengan min 1 dengan syarat tapi asal nggak enakan ya. Jadi kayak apa ya? Ya nggak ada asimtot tegak gitu kan. Ini tuh kayak perjalanan jawaban boleh-boleh aja sih. Gitu. Asimtot tegaknya X sama dengan min 1 dengan syarat X-nya nggak boleh 2, X-nya nggak boleh min 1. Jadi gitu. Ya boleh aja, tapi sebagai perjalanan jawaban. Cuman kalau menurut saya sih langsung sikat aja terakhir ya. Akhirnya apa? Ya teman-teman ini kan cara saya menulis, cara saya menjelaskan ya kan nanti kan kalau dituliskan di apa namanya kan kalau ditulisin nggak mungkin seperti apa yang saya tulis itu mah gimana teman-teman aja misal mau dipanjang-panjangin boleh gitu misal contoh gini kalau saya ngerjain ya jadi bisa ada soal nih tentukan gitu kecuali soalnya pilihan ganda ya. Kalau UAS ada pilihan ganda kayak gini kan enak sikat aja langsung. Tentukan apa? Tentukan asimtot misal asimtot tegak dari apa? Dari fungsi y fx misal katakanlah x kuadrat sama dengan ditambah misalnya 2x misal dikurangi 15 dikurangi berapa ya? Misal 428 deh gitu ya. Dibagi misal x kuadrat dikurang 4 misal gitu. Bisa tentukan asimtot tegak jika ada. Jika ada. Nah, kalau saya mungkin saya akan jawab kayak gini cara menjawabnya. Kalau dimintanya kayak tugas atau apa ya kan harus selesai. Jadi saya misalkan gitu. Kalau saya mah mungkin gitu. Ya saya nggak akan ngerjain kayak tadi. Itu kan apaan ya berantakan gitu ya. Jadi misalkan apa? Misalkan misal gx sama dengan x kuadrat min 4. Jadi akan dibuat gx-nya sama dengan 0 sehingga gitu x kuadrat dikurang 4 sama dengan 0 gitu. Ini versi saya ya. Jadi matematika ini terserah aja teman-teman nuliskannya kayak gimana asalkan memang sesuai dengan kaidah. Ya kaidahnya apa ya? Maksudnya urutannya jelas kayak bercerita lah. Kayak bercerita tapi kayak pakai fungsi gx gitu. Kayak bikin karangan gitu. Jadi kurang lebih gitu.
sehingga nanti X-nya sama dengan min 2 gitu, dan X-nya sama dengan 2. Nah, misalkan juga gitu. Jadi mungkin di sininya misalkan HX gitu sama dengan bagian yang atas tadi X kuadrat ditambah 2X minus 8 ya. Tadi saya bikin gitu ya. Kalau nggak salah. Nah, gitu. Misalkan ini, sehingga HX-nya ini nggak boleh 0 gitu. Gitu boleh. Jadinya apa? Jadinya adalah X kuadrat ditambah 2X dikurang 8 nggak boleh 0 gitu. Berarti nanti jadinya apa? X tambah 4 dikali X min 2 nggak boleh 0. X-nya berapa? Minus, nggak boleh min 4 dan X-nya nggak boleh 2. Nah, jadi sehingga nanti misal sehingga misal gitu ya. Dari sini misal apa ya, kasih sehingga didapatkan, atau langsung aja sehingga didapatkan apa namanya, asimtot tegak gitu. Tegak yaitu apa berarti? X sama dengan minus 2 gitu. Boleh gitu. Bisa dikasih ini gitu, misalnya gini. Berarti ini tidak memenuhi. Misal gitu dikasih jadi ini tidak memenuhi. Ya pasti kan maksudnya kalau udah kayak gini kan menjelaskan, oh maksudnya nggak memenuhi, jadi memenuhi ini doang gitu. Yang meriksa juga paham, oh berarti ini paham. Kan kayak bercerita. Begitu. Ini mas saya ya, jadi nggak harus sama, awas hati-hati. Nanti malah sama semua, malah terindikasi plagiasi lagi. Ya, joki-joki itu kan begitu dia. Dia memberikan jawaban yang sama, dipakai untuk banyak orang. Makanya jadinya kayak plagiasi, nilainya 0. Begitu ya, hati-hati dalam penulisan. Mbok ya kalau mau nyalin, jangan nyalin plek gitu. Jadi, apa ya, pakai tata bahasa sendiri. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu tentang asimtot tegak? Nggak. Sekarang apa yang berikutnya? Asimtot datar. Ada pertanyaan dulu asimtot tegak? Beres. Yang itu kan? 2A itu bukan. Jangan-jangan kita beda lagi. Beda. Yang berikutnya nomor Sama sih, Kak. sama kan? Ya udah. Nah kok Kak sama semua. Sama. Nomor 3 asimtot datar. Nah, kalau asimtot datar gimana? Udah. Asimtot datar. Asimtot datar. Jadi kalau asimtot datar itu mirip kayak tadi, tapi dianya yang mendatar, dia gambar si garisnya itu, si curve-nya. Jadi gini, misal ada curve gini, seret. Nah, si garisnya itu yang gini. Nah, jadi ini itu adalah garis Y sama dengan B misal gitu. Ini Y sama dengan B misal gitu. Nah, Y sama dengan B ini dia adalah disebutnya asimtot. Kenapa asimtot? Ya ini. Jadi kalau asimtotnya itu mendatar. Jadi mendatar. Karena nilai yang tak hingganya adalah apa nih? X-nya, ya enggak? Ini kan sumbu X. Kalau tadi kan Y-nya ya. Nah, kalau ini tuh X-nya. Jadi X-nya itu menuju tak hingga. Ya, jadi X-nya ini menuju tak hingga. Jadi gitu kurang lebih. Itu disebutnya asimtot mendatar. Jadi kurang lebih begitu. Jadi X-nya menuju tak hingga. Nah, kalau kayak gitu gimana? Jadi nanti bentuknya gini. Jika Fx sama dengan Gx dibagi Hx misal gitu ya. Jadi pada umumnya soal-soal kayak gini itu bentuknya adalah fungsi rasional.
yang memiliki asimtot itu. Jadi asimtot itu biasanya fungsi-fungsi rasional. Jika fx sama dengan gx, maka y sama dengan b merupakan atau gimana ya? Jika fx sama dengan ini, maka y sama dengan b dikatakan asimtot datar atau asimtot mendatar saat b sama dengan limit, jadi di bawah aja ya, saat b sama dengan limit x menuju tahingga dari fungsi ini per hx gitu. Dikatakan sebenarnya saat b dan memiliki nilai gitu ya. Ini pakai bahasa saya ya. Nanti teman-teman silahkan cari definisi aslinya sendiri. Soalnya saya nggak buka RBV, jadi agak-agak itulah tadi load. Oke gitu. Jadi dia itu caranya nyari b itu dapatnya dari mana? Dari limit x menuju tahingga. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini. Gampang nih juga. Jadi saya cerita dulu tentang limit ya. Kalau ada namanya adalah soal limit tahingga. Ya teman-teman udah belajar limit tahingga belum ya? Di mana ya? Di modul berapa ya? Saya lupa sih modul berapanya. Udah belajar belum? Harusnya udah. Jadi kalau ada soal limit tahingga, ini dibagi dua ya. Jadi limit tahingganya bentuk polinom. Enggak selalu polinom sih. Bentuk pangkat. Jadi kalau ada limit tahingga, misal saya punya limit x menuju tahingga dari yang namanya A0 x pangkat m ditambah A1 dikali x pangkat n min 1 ditambah A1 A2 x pangkat m min 2 dan seterusnya sampai AM gitu ya, dibagi kalau saya punya B0 x pangkat n ditambah B1 x pangkat n min 1 ditambah B2 x pangkat n min 2 gitu deh, dan seterusnya sampai Bn. Percayalah, ini cara ngeceknya adalah pangkat tertinggi dari masing-masing penyebut dan pembilang. Jadi kalau ada soal kayak gini gimana? Coret aja ujungnya. Bukan ujungnya sih, cari pangkat tertinggi. Mana pangkat tertinggi yang atas? Pasti pangkat M. Dibanding M-1 gedean mana? Gedean M. Dibanding M-2 gedean mana? M pasti. Jadi ini nggak guna nih teman-teman, tinggal coret aja. Coret aja nih. Sama ini juga nggak guna nih, yang B juga ceret gitu. Jadi ini agak-agak tidak guna. Jadi poinnya itu adalah di mana? Poinnya itu ada di sini. Nah, gitu. Jadi kalau ada limit x menuju tahingga dari bentuk rasional kayak gini, lihat aja derajat tertinggi. Nah, caranya gimana? Ya, tinggal cek lagi. Jika M-nya kaya daripada N, jadi M itu yang ini, yang atas lebih besar daripada N, maka jawabannya pasti kaya gitu ya. Kan M-nya lebih kaya, maka jawabnya tahingga. Nah, tapi jika M-nya kurang dari N, maka jawabannya adalah berapa? Maka jawabannya 0. Tapi jika M-nya sama dengan N, maka jawabnya adalah berapa? Ini biar singkat aja, biar cepet ya. Adalah A0 bagi B0. Contoh CBS. Nah, ini mohon maaf banyak-banyak CBS nih. Jadi kalau saya punya limit X menuju tahingga dari apa? Dari 2X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 18 gitu ya. Dibagi X pangkat 3 ditambah 214X kuadrat dikurangi 2017 misal gitu. Nah, cara ngerjainnya berapa? Ada yang tahu nggak jawabannya berapa? Jawabannya berapa nih?
0, D0 ya. Nah, jadi kita cek dulu, maka mana derajat tertinggi. Derajat tertingginya yang mana, yang atas? Yang 3. Oh, berarti yang 2 ini nggak guna nih, teman-teman, gitu. Kalau yang ini pangkat yang bawah, yang pangkat tingginya yang mana? Yang 3. Oh, berarti yang bawah ini nggak guna. Tinggal bagiin aja. Ininya sama nggak? Sama. Nah, berarti tinggal bagiin. Itu 1 kan. Berarti 2 dibagi 1. Jawabannya berarti berapa? 2. Oh, berarti jawabannya 2. Gampang kan? Gitu. Jadi kalau kalau kayak gitu, ya kurang lebih gitu. Kalau ini jawabannya berapa nih kira-kira? Misal, saya punya contoh. Set. Limit X menuju tak hingga dari misalnya 3X pangkat 2 ditambah 7. Ini dibagi X pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah X gitu. Pangkat 2 gitu. Tambah X tambah 1 gitu. Berapa nih? Pokoknya mah cari derajat tertingginya aja. Yang mana yang atas? Yang pangkat 2. Kalau yang bawah yang mana? Yang pangkat 5. Jadi Pangkat enggak. 5. Ininya enggak guna nih gitu. Nah, 2 sama 5. Oh, 2 lebih kecil. Wah, berarti nggak punya apa-apa nih. Berarti jawabannya berapa? 0 gitu. Bisa kan? Nah, jadi kalau misalnya pengen nyari asimtot tegak gitu juga gitu. Jadi Y sama dengan B dikatakan asimtot datar, sorry bukan tegak ya. Datar itu saat B-nya limit X juta hingga dari GX per HX dan memiliki nilai. Jadi B-nya itu punya nilai. Contohnya gimana? Oke, contoh. Di sini CBS nih sekarang. Sekarang masuk ke asimtot datar. Tentukan asimtot datar. Asimtot datar dari apa ya? Asimtot datar dari fx. Misal jadinya 2x pangkat 2 dikurangi 1 per gitu ya. X pangkat 3 ditambah 2x ditambah 1. Berapa nih? Ya udah, yang namanya asimtot datar itu adalah Y sama dengan B. Gitu kan? Dimana B-nya itu sama dengan limit apa? X menuju tak hingga. Ini jawabnya ya, biar saya kasih warna yang beda. Jadi asimtotnya itu Y itu sama dengan B, di mana B itu adalah limit X menuju tak hingga dari ininya, pembaginya ini 2x kuadrat min 1 per X pangkat 3 ditambah 2x plus 1. Sebenarnya caranya, itu kan cara cepatnya, saya biar cepat kan kayak tadi saya. Nah, cara lamanya sebenarnya adalah dia harus dibagi oleh pangkat tertinggi. Jadi ini pangkat tertinggi di soal ini tuh apa? Pangkat berapa? Pangkat 3. Jadi dia sebenarnya ini mah ya, kalau mau dipanjang-panjangin boleh bisa nanti naon ujuk-ujuk bahasa Sundanya mah ya. Ujuk-ujuk itu apa ya? Tiba-tiba gitu. Ujuk-ujuk 0 tahu gitu. Berapa nih nilainya? 0 kan ya? Setuju nggak 0? Ya kan ujuk-ujuk dari mana 0? Nah, boleh caranya adalah dia dibagi oleh pangkat tertinggi. Jadi ntar jadi gini nih. Agak-agak ribet nih. Bagi X pangkat 3 jadi gitu. Jadi gitu dibagi X pangkat 3. Dibagi X pangkat 3 jadi berapa? X pangkat 3 per X pangkat 3 ditambah 2X dibagi X pangkat 3 ditambah 1 dibagi X pangkat 3. Ini biar kelihatan ada ininya gitu ya. Nah, maka di B-nya sama dengan apa nih? Limit X menuju tak hingga dari apa nih? Dibagiin jadinya 2 per X. Dibagiin jadinya 1 per X pangkat 3. Bagian bawahnya adalah maaf ya, ini saya kecepatan nggak? Kayaknya kecepatan ya, agak-agak rusuh. Nah, ini kalau saya bagi jadi berapa nih? 1. Kalau saya bagi jadi apa nih? 2 dibagi X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 3. Nah, nanti dimasukin. Jadi kalau saya punya 2 dibagi tak hingga, jadi kalau saya punya angka dibagi tak hingga, ini pasti mendekati 0. Ya, jadi 2 dibagi tak hingga, logikanya gini deh, saya punya 2 es krim. Saya bagi ke 150 juta penduduk misal. Dapat berapa masing-masing? Ya sehirup ewang berarti cuman gitu, hampir nggak dapat sama sekali gitu. Satu ini juga nggak gitu, nggak dapat. Jadi hampir nggak dapat. Nah, bahasanya 0. Jadi makanya B-nya itu sama dengan 0. Kalau 1 dibagi tak hingga jadi berapa? 0. Apalagi ini cuma 1 ya, 0. Makin nggak kebagian. Nah, dibagi 1 ditambah 0, ditambah 0. Jadinya adalah 0 dibagi 1. 0 bagi 1 berapa?
Nol. Nol. Makanya B-nya 0 gitu. Padahal kan kalau kalau kita tadi kan langsung aja ya. Langsung kita tahu ya dari sini ya. Ya caranya gimana? Coret-coret, coret-coret gitu ya. Coret-coret, oh langsung pangkatnya lebih kecil, berarti jawabannya 0. Ya, boleh. Tapi ini mah bisa disangka ujuk-ujuk gitu ya. Ya B-nya 0 gitu. Nah, maka nanti dijelasin. Jadi asimtot datarnya berapa? Jadi setiap proses gini tuh jangan dibiarkan begini aja ya. Jadi asimtot datar fungsi di atas dari fx adalah, ingat-ingat kalau datar y ya, berarti y-nya sama dengan 0 gitu. Atau sumbu x ya, y sama dengan 0. Begitu, itu namanya asimtot datar. Gampang kan? Gampang lah. Coba. Sekarang kalau saya punya bentuk kayak gini, asimtot datarnya berapa? Asimtot datar ya. Sekali lagi ini judulnya masih asimtot datar. Asimtot datar untuk soal nomor 3 adalah fx sama dengan 1 per x pangkat 3 dikurang 1. Ya udah, berarti gimana? Ya asimtot datarnya. Jadi gimana nih cara nulisnya? Ya asimtot datarnya adalah y sama dengan b, di mana b gitu kan sama dengan limit x menuju tahingga, x menuju tahingga dari 1 per x pangkat tahingga dikurang 1. Ini mah langsung aja ya, ternyata soalnya kayak gini, langsung aja masukin tahingga, jadi 1 bagi tahingga berapa? Tadi 1 es krim dibagi ke 100 tahingga itu apa sih? Banyak gitu ya. Kalian punya 1 es krim dibagi ke 200 juta orang, hampir nggak kebagian, berarti nanti jadinya sama dengan 0 dikurang 1, berarti jadinya berapa? Min 1. Oh, berarti dianya asimtot datarnya, jadi kita jadi asimtot datarnya adalah apa? Y sama dengan min 1. Y sama dengan min 1. Gitu doang. Yaps, bisa ya? Begitu. Terus apa lagi ya? Itu settingannya masih settingan kurang gede. Nah, gitu ya. Sekarang kalau misalnya yang B itu yang katanya yang B, berarti kita bisa tahu dong. Jadi, kalau saya punya fx sama dengan apa? 1 per x min 1. Tapi awas hati-hati ya pertanyaannya. Saya kasih pertanyaannya 2 deh. Jadi kalau saya punya fungsi fx sama dengan ini, pertanyaannya tentukan asimtot. Saya kasih pertanyaannya asimtot tegak. Apa tadi? Tegak dulu. Asimtot tegaknya berapa? Yang kedua adalah asimtot datar. Sebenarnya ada 3, nanti ada yang namanya asimtot miring, cuman nggak di ini ya, nggak ada contohnya. Mau dicontohin asimtot miring, asimtot tegak, asimtot datar dulu deh. Asimtot tegak sama datar berapa nih? X tegak X. Kalau yang tegak x sama dengan 1. Ya betul, x sama dengan 1, paham ya? Berarti yang ini sama dengan jawabannya adalah x sama dengan 1. Jadi kalau misalnya soal pilihan ganda kan enaknya sikat-sikat gitu ya. Wah, x sama dengan 1. Kalau asimtot datar, kalau asimtot datarnya berapa? 1 per 0 tahingga. Berapa? Yo teman-teman yang lain boleh nih. Asimtot datarnya berapa?
min 1. Apa? Min 1? Apa min 1? Min 1. 0 bukan, Kak? Apa 0? Sama, Y sama dengan 1. Satu. Dulu. Satu. Oke, siapa dulu yang mau ngomong dulu? 1, 0 apa? Jadi kalau di matematika itu kalau jawab 1 itu apa 1 teh apa? Kan ditanya kan persamaan garis Y asin. sama dengan 1. Y sama Y. dengan, X sama dengan, atau apa gitu. Y sama dengan? Y sama dengan 1. Nah, caranya gimana? Kalau yang atas ya oke ya. Jadi kalau misalnya pengen nyari asimtot, kita startnya dari asimtot tegak dulu ya. Asimtot tegak. Kalau asimtot tegak berarti gimana tadi? Dibikin X min 1-nya sama dengan 0. Dapat X-nya sama dengan 1. Karena atasnya nggak ada fungsi, ya udah nggak ada syarat kan ya, aman langsung ya. Makanya jawabannya itu. Nah, sekarang kalau asimtot datar. Ayo, tadi Y sama dengan 1 ya. Yakin nih? Asimtot datar. Min 1 Jadi bukan? kalau min 1, coba kalau asimtot datar berarti gimana? Jadi dia akan jadi apa? Y sama dengan B gitu kan? Y sama dengan B. Dengan B adalah limit X menuju hingga dari 1 dibagi X min 1 kan. Sebenarnya ini kan derajat yang atas berapa? Derajat 0. Kalau derajat bawah derajat berapa? Derajat 1. Yang 0, yang atas lebih kecil dari yang bawah. Berarti jawabannya berapa? 0. 0 bagi. Atau dimasukin aja. Dimasukin. Tahingga kurang 1 berapa? Kalian punya duit. Tahingga. Taruhlah tahingga banyak banget lah. 500 juta triliun gitu. Dikurangi 1, ya kan gak ngaruh gitu ya. Iya, tetap tahingga. 1 bagi tahingga berapa? Punya es krim 1 dibagi ke tahingga orang 0. Oke, berarti asimtot datarnya berarti berapa? Y sama dengan 0. Beres. Itu. Saya cek ya, ada asimtot miring nggak kalau di UAS? Kalau ada, tak bahas gitu loh. Nih soal UASnya asimtot datar doang yang keluar. Tapi soalnya gini, oh kurang ajar ini soalnya. Soalnya gini coba. Nih, ini soal UAS nih. Oh iya, jadi saya karena saya kemungkinan nggak tahu ya, saya mencari hari lain agak sulit nih. Jadi saya nyepil ini mungkin saya rencananya mau bikin kayak prediksi soal gitu deh. Prediksi soal atau soal yang mirip UAS semester lalu. Jadi nanti teman-teman bisa pelajari khususnya kalkulus 1 kan, masih UTM kan. Gitu. Jadi nanti bisa dipelajari ya. Jadi akan dibikin 30 soal. Ujiannya Desember kan? Desember bukan? Iya, Ya, Desember. Ya, secepat mungkin lah. Nanti saya insya Allah kita buat ini ya. Kita buat pembahasannya. Jadi kalau saya soal UASnya gini, jadi fx nih, jika saya punya fungsi fx sama dengan e pangkat 1 per x. Dia punya asimtot datar nggak? Gitu. Jadi katanya, maka asimtot datarnya berapa gitu. Asimtot datarnya di Y sama dengan berapa? Gitu. Ya kalau misalnya nggak ada, tulis nggak ada. Emang mungkin nggak ada? Mungkin. Kalau dianya tahingga, dia nggak punya asimtot datar. Contohnya gini, kalau saya punya fx nih, sama dengan x kuadrat plus 1 dibagi x gitu. Punya asimtot datar nggak? Nggak punya. Kenapa? Karena si b-nya itu limit x menuju tahingga dari apa? X kuadrat plus 1 dibagi x. Ini kan pangkatnya lebih tinggi ya dari bawah. Maka jadinya tahingga. Nah, tahingga itu kan nggak punya nilai. Maksudnya tahingga itu berapa sih? Kan nggak ada. Nah, simpulannya berarti dia nggak punya asimtot datar. Ya. Gitu. Jadi dia nggak punya asimtot datar.
Jadi si B-nya itu harus ada nilainya kayak tadi 0, 1, min 1, 2, 3, 4 per 5. Pecahan boleh ya? Boleh banget. Cuman kalau tahingga dia nggak punya nilai, nggak ada nilainya. Jadi ya udah berarti. Nah sekarang kalau saya punya ini, asimtot datarnya berapa? Asimtot datar. Asimtot datar. Ada yang mau berapa asimtot datar? Jadi limitnya x-nya harus dibikin tahingga. Lah kan bentuknya kayak gini gimana dong? Ya udah dimasukin aja x tahingga. Masukin. Jadi asimtot datar itu y sama dengan b, di mana b-nya sama dengan limit x menuju tahingga dari e pangkat per x. Jadi sebenarnya masukin dulu. Jadi teman-teman tadi mohon maaf ya, tadi saya di sana lagi ya. Jadi sebenarnya langkah pertama ngerjain limit itu adalah harus diapain? Harus dimasukin. Contoh, limit x menuju tahingga tadi itu ya. Misal jadi x kuadrat ditambah 1 dibagi 2x kuadrat tambah 3. Ini berapa hasilnya teman-teman? Nah ini harus dimasukin dulu sebenarnya. Kalau dimasukin itu jadinya tahingga per tahingga. Nah karena tahingga per tahingga boleh pakai cara tadi. Ya caranya gimana? Cari derajat tertinggi. Ini nggak guna, ini nggak guna. Bagiin setengah. Maka jawabannya adalah setengah gitu. Jadi syaratnya dia tahingga per tahingga. Tapi kalau udah dimasukin langsung jawabannya, ya udah itu jawabannya. Contohnya kayak yang tadi. Limit x menuju tahingga, masih ingat yang tadi? 1 per x min 1, yang tadi yang di atas. Ini masukin aja, 1 dibagi tahingga, 1 bagi tahingga itu berapa? 0, ya udah langsung beres. Ini juga sama. Kalau dimasukin tahingga jadi berapa? Pangkat 1 per tahingga. 1 dibagi tahingga berapa? 0. Jadi pangkat 0. Kalau pangkat 0 berapa? 0. 2 pangkat 0, 3 pangkat 0, 4 pangkat 0, 5 pangkat 0, 1. Jadi pangkat 0 berapa? 1. Jadi asimtotnya berapa dong? Y sama dengan 1. Waduh, gampang kan? Y sama dengan 1. Jadi gitu asimtotnya Y sama dengan 1. Udah benar. Jadi asimtot as datarnya Y sama dengan 1. Udah beres. Langsung klik 2 detik ini langsung masuk dapat nomor berikutnya gitu. Ini kalau UASnya sama keterlaluan sih ini UT ya. Kalau UASnya sama ya maksudnya harapannya beda sih kalau saya. Kalau sama ya udahlah nanti saya nanti spill ya kalau soalnya kayak gimana ya. Kalau banyak waktu luang boleh lah ditulis, dicatat-catat kayak yang kemarin. Bahas lagi kah soal UAS? Iya begitu. Biar kayak kakak bisa wisuda. Biar bisa wisuda ya belajar sih. Terus ada lagi soal yang gini ya. Ini soal ya ini karena ini mudah nih. Limit x menuju tahingga. Ini soal UAS nih. Soalnya gini, 2x pangkat 3 dikurang 3 dibagi 2 min x pangkat 3. Ayo berapa? Saya nggak akan bahas ya kenapa ya. Saya akan memverifikasi jawabannya aja. Ya ini soal UAS yang tahun lalu. Jadi soal tahun lalu, semester lalu ya Mbak Watik ya. Jadi soal UAS yang semester lalu. Soalnya ini kemungkinan persis. Tapi kalau soalnya persis banget dengan ini, ya keterlaluan sih UT. Mending mungkin rekrut saya aja kali ya. Bikin soal CPS. Gak apa-apa Kak, biar gampang lulus Kak. Oke. Curiganya gitu soalnya. Kalau soalnya UT kalau sama, ini kalau tugas ya oke lah. Kalau diskusi sama oke lah.
Kalau tugas sama, agak oke lah. Kalau ujian sama, wah udah rekrut saya aja lah. Saya bisa bikin CBS deh. Minimal angkanya tak ganti-ganti gitu. Tipikalnya sama tapi angkanya kan. Berapa nih jawabannya? Min 1 ya. Min 1? 2 dibagi 1. 2 deh. 2. 2? Min 2, min 2. Min 2? Semua ditebak. Ayo. Yang belum apa? 1. 1. Oke. Iya benar, main 2. Min 2. Oke. Nggak ada yang 3, 0 gitu. 0, nggak ada 0. Nggak ada. Nggak ada. Oke, daripada bingung, kita cek. Mana derajat tertinggi? Pangkat Itu 2x. 3. Pangkat Berarti ini 3. guna nggak? Ini nggak guna. Nggak. Kalau yang bawah derajat tertinggi yang mana? Min X pangkat 3. Berarti ini guna nggak? Enggak. Berarti jawabannya berapa? 2 bagi 1. Ya, min 2 kan. Min 2. Betul, jawabannya min 2. Bener saya min 2. Iya kan nanya, meyakinkan aja. Kan saya mah begitu, nanya meyakinkan. Biasanya kalau udah bener, iya gitu. Biasanya kan suka terkecoh ya. Maksudnya suka tidak percaya diri. Jadi harus percaya diri. Ya pede aja dulu gitu ya. Kalau salah nanti diperbaiki. Sip. Ini soal UAS ini. Jadi cukup 2 detik ya sebenarnya ini. Ini juga soal UAS. Ada yang pernah tahu limit trigono nggak? Limit X menuju 0 sin 3X dibagi sin 2X. Sering tau nggak ngerjain limit trigono gini? Harus apal derajat ya, Kak? Enggak. Jadi kalau ada X menuju 0, sin 3X per sin 2X, itu sinnya boleh dicoret pakai Maclaurin. Masih inget nggak Maclaurin? Jadi kalau ada yang pernah nurunin Maclaurin nggak? Kalau tentukan kalau saya punya fx sama dengan sin x gitu ya. Maclaurinnya apa? Jadi dia akan mendekati, dianya adalah x dikurang 1/3 faktorial x pangkat 3 ditambah 1/5 faktorial gitu. X pangkat 5. Ada yang pernah nurunin ini nggak? Kan pernah tuh. Oh iya. Nah gitu. Oh iya, tugas kemarin. Iya kan? Tugas kemarin. Ya tugas kemarin ya. Deret Iya, Maclaurin tugas ada 2. kan? Tugas 2. Jadi kalau secara umum kalau saya punya fx, jadi kalau saya punya f kotak saya nyebutnya lah ya. Kalau saya punya f kotak sama dengan sin kotak gitu ya. Nah dia bisa diubah jadinya apa? Kotak dikurangi 1/3 faktorial kotak pangkat 3 dan seterusnya 1/5 faktorial kotak pangkat 5 1/7 faktorial kotak pangkat 7, tapi nggak sampai ini sih. Nah biasanya yang suka saya pakai itu cuma 2 orde. Yang pertama adalah orde pertama ini. Yang kedua, orde kedua adalah ini. Biasanya, tapi ya pakai orde pertama cukup sih sebenarnya. Jadi kalau saya punya sin kotak itu dia akan dekat dengan kotak. Kalau kotaknya menuju 0. Nah ini kotaknya menuju 0 nggak yang jadi masalah? Ini kalau saya masukin ke sini kotaknya menuju 0 nggak? 0 ya. Maksudnya 0 itu gini, 3 kali 0 berapa? 0 kan? Oh berarti 0. Berarti boleh nggak saya bikin kotak? Boleh. Boleh nggak saya bikin kotak? Boleh. Karena kalau dimasukin 0 deh. Nah jadi kata Maclaurin gimana kalau sin kotak jadi berapa? Jadi kotak. Sinnya hilang. Jadi cara ngerjain soal ini gimana? Ya udah limit X menuju 0. Sinnya hilang. Jadinya adalah 3X per 2X. Jadi berapa dong? 1. Ya udah 3/2. 3/2. Udah gitu doang. Jadi kalau ada gini, ya udah beres. Nah, nanti kebalikannya kalau misalnya si cos ya, ada yang ingat nggak kalau cos Maclaurinnya apa? Jadi Maclaurin, jadi nanti, jadi si Maclaurinnya siapa sih?
Laurinnya si sin dan cos itu. Jadi bisa saya tulis kayak gini nih nanti itu. Gini kali ya. Ini sin cos tan. Jadi ini adalah sin. Jadi saya nyebutnya adalah ini sin kotak gitu ya. Ini adalah cos kotak. Maksudnya kenapa kotak? Jadi berapapun dalamnya, 2x, 3x, 7x, 8x ini berlaku. Kalau saya punya tan kotak. Nah disebutnya namanya orde 1. Jadi kalau yang namanya fx sama dengan sin x itu, kalau orde satunya sama dengan apa? Jadi kalau fx sama dengan sin x, ya ini orde satunya sama dengan x, ini x doang. Nah orde 2-nya adalah min 1/3 faktorial x pangkat 3 gitu. Nah kalau cos, fx-nya sama dengan apa kalau cos? Kalau cos x itu, nanti kalian coba sendiri ya. Ini jadinya 1/2 faktorial. Gitu. Nah kalau tangen, fx sama dengan tangen, pakai maklorinnya itu jadinya x ditambah, kalau ini agak beda, ini 1/3 x pangkat 3. Sebenarnya ini kan ada lanjutannya kan, yang orde 3 dan seterusnya. Nah ini saya cukup 2 orde aja. Nah jadi kalau orde pertama kita ambil depannya doang. Jadi kalau ada sin kotak jadi apa? Kalau sin x jadinya apa? Jadinya x. Berarti kalau sin kotak jadinya apa? Jadinya kotak gitu. Kalau cos x jadinya apa? Jadinya 1. Oh berarti kalau cos kotak jadinya 1. Kalau tan kotak jadinya apa? X. Berarti jadinya kotak. Nah ini adalah orde 2. Nah orde 2 itu nanti jadinya saya bagi jadi 2. Biasanya soal limitnya itu suka dinyatakan. Jadi kalau orde 2 gimana? Berarti sin kotak itu jadinya apa nih? Jadi ini saya tulisin lengkap. Jadi nggak cuma kotak tapi ada lanjutannya. Min 1/3 faktorial. Berarti 1/6 kotak pangkat 3. Gitu. Nah tapi biasanya dia suka muncul dalam bentuk kotak dikurang sin kotak kalau di soal itu. Jadi kayak jadi rumus cepetnya lah gitu. Jadinya gini. Nah gitu deh. Nah kalau cos kotak berarti apa tadi? 1 dikurangi setengah kotak kuadrat. Nih. Dan biasanya suka muncul dalam bentuk 1 min cos kotak. Nah ini jadinya lah setengah kotak kuadrat. Nanti saya contohin ya. Tapi biasanya soalnya enggak. Ini soal UASnya aja begini. Jadi cukup pakai orde 1 aja cukup. Gitu. Ya. Terus yang ketiga tan kotak. Tan kotak itu adalah kotak ditambah 1/3 kotak pangkat 3. Nah nanti dia ada 2 kemungkinan. Ya. Jadi yang orde 2 abaikan aja kayaknya ya. Kayaknya sih nggak sejauh ini sih kayaknya sih. Nah, cuman ini bisa pakai maklorin dia. Jadi dia bentuknya itu kalau ini tuh bisa jadi tangan kotak kurang sin kotak. Itu jadinya lah setengah kotak pangkat 3. Atau dia biasanya tan kotak dikurangi kotak. Itu jadinya 1/3 kotak pangkat 3. Nah, tapi orde 2 ini kayaknya sih nggak sampai sana sih. Minimal orde 1 aja. Jadi contoh nih, kalau saya punya limit x menuju 0, sin 2x ditambah tangan 2x gitu ya. Dibagi tangan, ini tangan 12x gitu, atau tangan 8x ini maksa banget. Dibagi berapa ya? 5x dikali cos 15x gitu. Nah ini berapa nih? Nah ini pakai orde pertama. Jadi ini sudutnya menuju 0 nggak? Menuju 0, ya udah jadi kotak dianya. Kotakin aja nih, karena sudutnya 0. Maka nanti tinggal pakai orde 1 ini. Jadi nanti cara ngerjainnya gimana? Limit x menuju 0, sin kotak, sin 2x jadinya apa? 2x, udah sinnya coret. Tan 8x jadinya berapa?
Jadinya 8x, tannya coret. Karena sin kotak jadinya kotak, hilang sinnya. Tan kotak jadi kotak, hilang tangannya. Karena dia mendekati sudutnya, kecil banget. Nah, tapi kecuali cos. Kalau cos gimana kalau ada cos? 5x dikali, kalau cos kotak jadi berapa? Jangan jadi 15x. Berapapun dalam sudutnya, mau 15x, mau 2000x, mau 533.221x, pasti dia jadinya 1. Gitu. Udah deh beres. Jadi yang atas ditambah jadi berapa? 10x dibagi 5x. Jadi berapa? 2. Betul? Yang atas kan 10x kalau dijumlah ya? Yang atas kan 10x nih. 10x dibagi 5x. 5x. Jadi berapa 10x dibagi 5x? 2x. Enggak, 2 aja. Karena x-nya saling ngabisin. Sip. Begitu. Jadi cukup gampang ya kalau ada soal limit trigono gini. Ini kalau nggak salah bab akhir ya, bab 8 nggak salah. Modul 8. Pak, boleh kan? Hah? Gimana? Halo? Oke, makasih Kak. Halo, gimana? Sorry. Saya nggak kedengeran. Ini putus-putus. Enggak, tadi mau foto doang Kak. Oh, mau Halo? foto. Oke. Sip. Soalnya suaranya putus-putus. Putus nyambung. Oke, selanjutnya nomor berapa nih? 4 ya. Tentang apa namanya? Menggambar grafik dengan fungsi karakteristik gitu ya. Wah, ada ibadah praktikum ini. Ada ya, mana tadi soalnya? Saya sambil cek. Dengan menggunakan karakteristik perilaku fungsi, gambarkan fungsi bla bla bla. Oke, jadi yang perlu dicek itu apa aja ya? Saya juga lupa sih. Harusnya lihat ini sih, lihat apa? Modul. Ya, kayaknya di modul 7 apa modul berapa nih? Bentar, saya coba. Jadi dia itu harus menggambarkan kemonotonan, kecukungan. Kayaknya saya pernah bahas ya minggu lalu ya. Bahkan lalu tentang kemonotonan, kecekungan. Jadi dia turun naiknya harus di iniin, di apa? Bentar, biar tidak salah menyampaikan ya. Jadi saya baca dikit dulu nih. Kayaknya di modul 7 apa 8? 7 nggak ada nih. Nilai ekstrem. Ya, cuman kalau pakai pengetahuan yang saya miliki sih, ya sikat-sikat aja nih. Tidak ada. Berarti dia di modul 8. Penggunaan turunan. Oh ya, modul 8 melukis grafik asimtot ya. Tuh asimtot ada nih di modul 8 nih, saya juga baru baca. Itu di modul ada loh. 1/(x-1). Ya. Jadi x1/(x-1) sama dengan asimtot. Cuman ya begitu deh. Kalau asimtot datar ada, ini kalian nggak bisa lihat ini ya. Saya ini lagi buka RBV, tapi ini kalau di rekaman kayaknya bisa kelihatan sih. Kalau di rekaman kayaknya bisa kelihatan. Jadi saya fx sama dengan b itu. Kok bisa sama ya? Tapi mungkin bahasanya beda lah. Layar saya kayak blackout gini ya, kosong. Iya, emang black, ya betul. Emang iya, karena saya menampilkan TV ya? menampilkan paint saya.
Ini saya asimtot tegak, datar, oke lah ya. Nah ini nih, Kak, saya itu kayaknya kakak belum ubah deh. iya, Masih yang tadi papan tuh. emang iya. Saya males ngubah, saya males ngubah. Nanti kalau diubah harus ini lagi. Nah ini nih, saya iniin ya. Saya ambil nih. Nah, ini ada di modul berapa nih? 8. Oke. Jadi langkahnya adalah harus nyari titik stasioner. Habis nyari titik stasioner adalah nyari titik belok. Harus nyari kecekungan. Untuk satu memberikan nilai maksimum. Untuk stasioner satu, oke, memberikannya adalah monoton adalah akan dibuat grafik. Berapa nih grafiknya? Dibikin. Oke, kebayang sih. Oke, kita mulai ya. Ini saya belajar dulu nih. Baca dulu dikit sebenarnya. Ini ada contekan dikit. Oke. Kita coba ya yang di buku ya. Yang di buku, yang tadi ditanyain. Tentu dengan menggunakan karakteristik perilaku fungsi, gambarkan grafik. Jadi saya poinnya adalah gambarkan gitu ya. Gambarkan fungsi gitu ya. Apa nih? Fx sama dengan X pangkat 3 dikurang 12X pangkat 2 ditambah 36X ditambah 10 dengan menggunakan perilaku fungsi. Waduh, berisik lagi. Apa nih? Mbak Vina lagi benerin rumah kayaknya. Lagi kuliah ke bahasa Sunda nama. Ini gimana sih? Siapa yang ngechat? Oh, loh, kok tiba-tiba ada yang ngechat menawarkan rumah? Saya kira ada yang ngirim soal. Oke, jadi gambarkan fungsi bla bla bla. Berarti langkah pertama apa tuh? Menganalisis grafik antara lain, menentukan daerah definisi dan daerah nilai ya. Jadi gitu. Jadi boleh bebas sih, misal boleh kita cek dulu misal A. Jadi cara jawabnya gimana ya? A. Menentukan daerah definisi. Daerah definisi itu daerah asal ya. Daerah definisi untuk daerah definisi ini untuk polinom ya, untuk fungsi polinom gitu ya, gitu. Berarti dia itu adalah x-nya anggota seluruh bilangan real ya. Jadi nanti gambarnya itu ya dari ujung sampai ujung gitu. Yang kedua, menguji kesimetrisan fungsi, ada apakah fungsi genap atau fungsi gasal. Tapi agak ribet juga ya. Fungsi genap atau fungsi gasal. Tahu fungsi genap? Jadi fungsi genap itu fungsi yang nilai fx-nya sama dengan f min x-nya sama dengan fx. Kalau ini disebutnya fungsi genap. Nah, tapi kalau dianya f min x-nya sama dengan min fx, itu disebutnya fungsi ganjil. Tapi kayaknya rasa-rasanya nggak perlu sedetail ini ya. Tapi nggak tahu kalau pengennya sedetail ini. Jadi, atau dijelasin aja. Fx-nya, jadi kalau saya punya f min x itu sama dengan apa? Jadinya adalah min x kuadrat gitu ya. Jadi f min x-nya adalah min x kuadrat, min x pangkat 3, sorry. Dimasukin min x. Jadi tetap min 12x gitu ya. Dikurang 36x ditambah 10. Ternyata f min x-nya tidak sama dengan f min x. Jadi f min x-nya atau yang tadi gitu ya. Nggak apa-apa sih, tulis gini aja sih. Nah gitu. Sehingga yang namanya f min x-nya tidak sama dengan fx, tidak sama dengan min fx. Jadi bukan fungsi gasal ataupun sehingga fx bukan fungsi genap atau ganjil.
Tapi ini kayaknya di skip juga nggak masalah sih menurut saya. Kalau saya skip aja kali ya, karena nggak terlalu ini. Terus yang ketiga apa? Menentukan turunan pertama, karena dianya menentukan titik stasioner. Akan dicari stasioner. Yang namanya stasioner itu apa? Turunan pertamanya 0 gitu. Jadi diturunin tuh. Yo turunin tuh. X pangkat 3 turunannya apa? 3x pangkat 2 gitu ya. 3x pangkat 2. Apalagi tuh? Min 24x. Apalagi tuh? Turunin lagi. Ada yang bingung turunannya nggak? Ditambah 36. Kalau bingung turunannya berarti harus Ya, 6. diperbaiki turunannya. Maksudnya dipelajari turunannya. Ya, saya anggap bisa ya turuninnya ya. Saya anggap bisa turuninnya. 3x pangkat 2 min 24x tambah 36. Nah, boleh nggak kita keluarin? Ya, kita bagi 3. Jadinya 8x. Bagi 3 berapa nih? 12. Ini kayak 12 jumlahnya berapa tuh? 8. Berarti x min 2 sama x min 6. Berarti dia x-nya sama dengan 2, x-nya sama dengan 6. Gitu kan? Itu namanya stasioner. Terus sudah stasioner apa? Ini ada tahapannya. Kemonotonan fungsi akan dicek. Jadi dicek kemonotonan tuh gini. Jadi kalau dianya di sini adalah 2, di sini adalah 6. Ini pasti dianya caranya adalah depannya positif atau negatif nih? Positif. Berarti dianya di sini daerah positif, ini daerah negatif, ini daerah positif. Nah, berarti dari sini ke sini dia akan disebutnya daerahnya namanya daerah naik namanya. Jadi ini tuh fungsinya naik gitu. Jadi ini tuh sketsa. Jadi dia tuh daerahnya naik. Nah, nanti dia akan apa? Turun gitu. Terus nanti dia akan apa lagi? Naik dengan stasiun. lagi. Nah, dengan ini adalah apa? Stasioner. Jadi ini adalah turun. Ini naik lagi gitu. Jadi C itu sama ini nih sepaket. Habis itu oke. Kedua 6 udah. Tuh naik. Ini baik nih. Maksudnya enak nih. Jadi menentukan turunan pertama untuk menentukan titik stasioner dan kemonotonan fungsi. Jadi ini tuh sebenarnya sepaket ya teman-teman. Jadi ini tuh sepaket gitu. Nah ini juga sepaket dia. Sepaket. Jadi nggak usah berulang ya. Menentukan turunan kedua langsung aja. Tujuannya untuk menentukan kecekungan ya. Begitu. Terus apa lagi? Nilai Nah ini adalah stasi. Dari mana sampai stasioner? Stasionernya udah dapat. Terus apa lagi? D. Mencari apa? Kecekungan. Oh tadi digabung ya harusnya. Stasioner dan kemonotonan ya. Harusnya gitu. Monoton tuh ini naik turun naik. Ini monoton deh. Maksudnya itu. Dah. Terus yang berikutnya kecekungan. Kecekungan itu adalah turunan kedua dan titik belok namanya. Jadi kecekungan dan titik belok. Gitu. Jadi kalau titik belok itu turunan keduanya 0. Jadi turunan keduanya ini harus sama dengan 0. Tuh dapetin titik belok. Turunan keduanya mana? Yang atas tuh turunin. Nih, yang ini turunin. Turunan pertama kan itu? Kalau diturunin kedua jadi berapa? 6x min 24. Nah, ingat-ingat dulu ya, min 6x min 24 sama dengan 0. Berarti nanti 6x sama dengan 24. Berarti x-nya berapa? 4. Jadi x-nya sama dengan 4. Nah, kalau x-nya sama dengan 4, berarti kalau mau nyari y-nya boleh ya, tapi nanti aja gitu ya. Jadi ini kita nyari x-nya dulu. Nah, terus kita akan mencari kecekungan. Berarti nanti di sininya adalah berapa nih? Sorry, di sini itu adalah 4 gitu ya. Nah, maka nanti gambarnya pasti akan ada yang namanya cekung atas, cekung bawah. Nah, di sini adalah positif berarti ya. Di sini adalah negatif, berarti ini disebutnya adalah daerahnya cekung atas. Tapi saya juga nggak tahu gimana cara gambarinnya ya. Cekung atas, cekung bawah. Atau cuma nulis cekung aja kayaknya gitu deh. Oh iya, betul. Betul juga gitu. Jadi
Jadi ini daerah namanya tulis aja gini. Ini daerah cekung atas ya. Gitu, cekung atas untuk apa? Untuk X lebih besar dari 4. Atau gimana nulisnya ya? Jadi di sini aja untuk X-nya lebih besar dari 4, dia cekungnya atas. Karena positif kan? Cekung atas. Untuk X kurang dari 4, berarti cekungnya mana? Cekungnya bawah gitu. Udah, itu cekung. Titik beloknya di apa? Di X sama dengan 4, ini namanya titik belok. Ada yang tahu titik belok sama balik apa bedanya? Ya udahlah, kita lanjutin dulu. Terus apa lagi? Lihat lagi pada rimbonnya. Gunakan menentukan asimtot kalau ada. Ini ada asimtot enggak? Enggak ada ya. Tidak ada asimtot. Kalau fungsi polinom enggak ada asimtot. Kenapa? Asimtot datar kan enggak, kan harus pecahan ya, harus rasional kan, masih ingat ya tadi. Ini kan enggak rasional. Berarti dia tidak punya asimtot. Yang E. Tadi kita belum sempat asimtot miring ya. Nah, udahlah. Jadi tidak memiliki asimtot jenis apapun misal gitu. Ya. Mau dijelasin boleh, nggak dijelasin juga boleh. Bisa dijelasin karena gitu ya. Asimtot datar apa syaratnya? Bentuknya tidak rasional atau karena tidak rasional boleh. Biasanya asimtot ini bentuknya rasional. Tapi kecuali tadi pangkat nggak rasional ya. Jadi nggak selalu ya. Ya pokoknya mah tadi aja syarat asimtot datar apa, syarat asimtot tegak apa, mau ditulis jelasin silakan. Enggak juga kayaknya oke-oke aja sih, tidak memiliki asimtot jenis apapun. Apalagi tuh. Tuh, langkah-langkah ini tidak harus urut dan dianalisis semua. Oke. Kata saya juga ini nggak perlu kalau saya. Kalau saya ini nggak perlu gitu ya. Kalau saya sih, saya nggak baru baca, tetapi harus melihat masing-masing bentuk fungsinya. Oke. Fungsi yang satu kemungkinan akan berbeda perlakuannya dengan fungsi yang lain. Oke. Saya sudah curiga. Jadi kalau saya biasanya daerah definisi oke lah ya. Oke, jadi daerah definisi untuk polinom adalah X seluruh anggota bilangan real. Oke. Tapi ini mau dijelasin juga boleh. Misal berarti kan ketahuan sumbernya apa, BMP kan gitu. Jadi sumbernya BMP bukan dari saya nih. Nah, terus ini kecekungan, tidak memiliki asimtot, boleh lah, cuman jelasin gini doang, nggak usah dijelasin kenapa gitu, nggak perlu. Oke, beres. Nah, membuat tabel berdasarkan perlakuan fungsi pada penggalan daerah definisi. Langkah ketiga, mensketsakan grafik. Nah, caranya gimana? Caranya adalah ini ada. Ininya ada nih, contohnya di buku. Nah, caranya bikin tabel gini dia. Tuh, untuk DF, jadi kita akan bikin ini ya. Kita akan bikin tabel kayak di buku. Tapi ini mah kalau rapi amat ya. Tapi kalau kayak gitu langsung di ini boleh. Nah, ini DF. Terus apa lagi tuh? DF, FX gitu ya. Ini FX. Apa lagi? F aksen, F double aksen, F aksen, F double aksen gitu ya. Kesimpulan. Nah, oke lah, kesimpulannya agak panjang nggak apa-apa. Jadi di sini itu dibikin, ini adalah domain fungsi, domain fungsinya. Ini adalah fx-nya, ini adalah f aksennya, ini adalah f double aksennya. Nah, ini apa ya? Keterangan lah ya. Keterangan gitu. Atau simpulan kalau di buku mah. Maksudnya apa gitu ya. Nah, jadi kita bagi nih yang pertama. Kalau X-nya kurang dari min 1. Ini kan kita kan nggak ini ya. Jadi kita lihat nih. Domain fungsi ini dia akan turun naik dulu. Dari mana turun naik? Nah, ini turun ketika kurang dari 2, lebih dari 2. Nah, jadi 2, 6 ya. Sama titik belok. Titik belok mana? 4. Jadi kita bagi menjadi 2, 4, dan 6. Ininya. 2,
6, dan 4 nih. Jadi kita coba bagi menjadi 2, 6, 4. Caranya gimana? Caranya adalah gini. X sama dengan X kurang dari 2 dulu. X kurang dari 2. Berapa aja tadi angkanya, ingat nggak? 2, 6, 4 ya? 2, 4, 6. Berarti dianya X sama dengan 2 gitu. Terus 2 ke 4 gitu. 2 ke 4. Nah gitu. Terus X sama dengan 4. Jadi kayak bagi-bagi ini jatah gitu loh. X sama dengan X sama dengan 4 apa? Berarti 4 ke 6 gitu ya. Kan 2, 4, 6 titik-titik ininya, titik-titik kritisnya itu. Bukan titik kritis, titik balik sama titik beloknya. Nah, terus X sama dengan 6. Dan yang terakhir adalah X lebih besar dari 6. Nah, gitu. Sampai sini dulu nih. Ini hening banget. Saya kayak masih ada orang kan? Masih ya? Masih, Oke. Kak. Oke, gitu ya. Jadi kita bagi karena tadi titik belok titik balik dan titik beloknya 2, 4, 6. Kita bagi jadi kayak gini. Nah, terus apa nih mintanya dia? Oh, dia kalau dianya kurang dari ini, dia diisi oleh positif negatif. Jadi kalau kurang dari 2 nilainya apa? Kalau kurang dari 2 dia apa? Positif. Berarti tulisin, berarti kalau ini kan efeknya nggak ada ya. Jadi dia positif. Ini apa ya? Jangan disangkanya negatif lagi. Di sini lambangnya apa nih? Oh, dikosongin aja. Oke. Berarti di sini positif, di sini apa? Negatif. Kalau X sama dengan 2, pasti dia punya nilainya. Jadi tinggal dimasukin. Jadi harusnya tadi ketika X-nya sama dengan 2, tuh kan saya juga lupa. Bukan lupa tahapannya itu. Ketika X-nya sama dengan 2, nilainya harus dikasih tahu F2-nya berapa. Jadi dimasukin ke fungsinya. 2 pangkat 3 gitu ya. 2 pangkat 3 itu berapa? 8 ya. Jadi ini dimasukin ke sini ya teman-teman ya. Saya langsung ya. Saya masukin 2-nya ke sini ya. Jadi biar nggak panjang. 4 dikurang 2 dikali 12 adalah negatif 8. Masukin 2 ke sini, 72 tambah 10 gitu ya. Tambah 72 tambah 10. Dia pengennya kayak gini ya. Kita ikutin aja. 72 tambah 8, 80 ya. 80 tambah 10, 90. 90 kurang 48, jadi 42. Nah gitu. Kalau X-nya sama dengan 6 gimana? Jadinya F6 gitu. Terus dimasukin 6 pangkat 3 berapa? Wah gede juga nih, 216 ya. Dikurangi 6 pangkat 2 dikali 12. Berarti ini 2 kalinya 216, jadi 432 nih. 6 kali 36, 216. Tambah 10, oke tambah 10. Nah ini habis nih segini. Kan 432 kurang 432 habis ya, jadinya 10. Nah jadi ini ada nilainya. Sama satu lagi di sini nih, ketika X sama dengan 4. Nah kita juga harus mencari nilainya, berapa tuh? Masukin 4 pangkat 3, 64. Jadi Y-nya sama dengan 64. Kebayang ya teman-teman, tinggal masukin ya. Ini enggak, kalau UAS enggak gini-gini banget, tenang aja. Ya UAS masa esai ini. Tapi kalau yang kalkulus 2 esai ya. Udah esai, ini lagi online lagi. Makanya itu kasihan banget. 4 pangkat 2, 16. Ada yang ngambil kalkulus 2? 16 dikali 4, 64. 64 kali 3 berapa ya? Ya 64 kali 3. Kalau lagi malas ngitung saya tulis saja 64 kali 3 deh. Jadi 3 dikali 64. Ditambah 36 dikali 4. 36 dikali 4. 36 dikali 4. Berapa? Agak-agak nge-lag saya nih. 9 kali 16 ya. Enggak, 6 kali 4, 144. Oh, 144. 144. Oh iya, 9 kali 16, 144. Benar-benar. 144. Tambah 10. Oke, tambah 10. Ini kira-kira berapa nih teman-teman? Silakan hitung ya. Ini 2 kali 64 minus 128. Jadi 154 dikurang 128 nih.
sepertinya menjadi berapa nih? 14, 6? 26, betul ya? Mudah-mudahan benar. Sama nggak? 26 Kak. Iya, Iya, Kak, 26. iya benar ya. Takut ini udah mulai error-error nih, ngitung-ngitung gini saya nggak terbiasa. Saya males sebenarnya kalau ngitung yang ratusan gini kan biasanya pakai kalkulator kan boleh. Terus oke, kita lanjutin lagi tadi. Ini tuh adalah tahapan yang ketinggalan ya. Jadi kita lanjutin lagi. Jadi kalau X sama dengan 2 nilainya berapa tadi? X sama dengan 2 nilainya 42 ya. Jadi saya tulis di sini adalah 42. Jadi kalau F aksen 2 nilainya berapa? Kalau F aksen 2 lihatnya di sini. Jadi kalau F aksen 2 nilainya 0 ya. Berarti jadi kalau di sini itu dia 0 ya. F aksen 2 itu berarti 0, di sini 0. Begitu kalau nggak salah. Ini tidak punya nilai ya. Nah, dulu. Kalau F double aksen tuh di sini dia. Nah, kalau 2 di sini ya. Negatif ya. Berarti nilainya negatif. Nah, gitu. Oke, ada pertanyaan dulu. Jadi kalau X-nya 2 hasilnya 42, kalau F aksen 2 hasilnya 0. Kalau F double aksen 2 hasilnya negatif karena lihatnya di sini nih. Kalau yang turunan yang ini, yang kedua, kalau ini turunan pertama, nah, ini kalau fx-nya lihat di fungsinya aja dimasukin. Sekarang adalah x-nya di antara 2 dan 4. Kalau di antara 2 dan 4 berarti dia turun atau naik? 4 tuh di sini lah ya. Begini ya 4 tuh. Berarti dia lagi turun ya. Jadi kondisinya adalah ini nggak mau ke bawah. Berarti dia nilai turunannya adalah negatif ya. Gitu. Turunan keduanya lihatnya di sini. Negatif juga ya. Oke. Nanti kita baca ya, maksudnya apa ini arti-arti ini semua. Kalau X sama dengan 4 berapa nih? Masukin X sama dengan 4, 26. Ya. Kalau F aksen 4 tadi berapa? Turunan 4 tidak tahu ya. F aksen 4 itu turunan 4 itu negatif ya di situ ya. Ternyata negatif, lagi turun. Terus F double aksen 4-nya adalah 0 ya. Terus 4 ke 6. Kalau 4 itu dari sini 4 ke 6. Dia turun kan? Negatif. Berarti negatif dia. Nah, berarti yang di sini dari F double aksen itu berarti lihatnya yang ini ya. Positif ya. Terus F ininya nggak punya nilai. Oke, ini nggak punya nilai ya. Kalau X sama dengan 6 tadi kita udah dapat berapa X sama dengan 6 tadi? 10 ya. Kalau F aksen 6 0 ya. F aksen 6 0, kalau F aksen ini positif. Jadi F aksen 6 itu yang ini teman-teman. Ini turunan ini. F aksen 6 itu 0 deh. Ini kan turunan 6-nya nilainya 0. Jadi kalau dimasukin 6 ke sini, nilainya 0. Terus terakhir X lebih dari 6. Wah, udah mulai beres nih. Berarti naik, berarti dia positif. Turunan pertamanya positif. Kalau turunan keduanya positif juga ya. 6 di sini kan 6. Oke. Jadi kalau turunan pertama dia maksudnya adalah monoton ya. Jadi turunan pertama itu indikator dari kemonotonan. Kalau turunan kedua artinya apa? Kecekungan ya. Coba kita cek. Oke, naik cekung. Oke. Sip. Dia mintanya itu. Oke. Nah, jadi tinggal gini doang. Kalau F aksen itu dia kan jadi kalau positif, jadi ini saya kasih keterangan ya. Jadi F aksen itu kalau dianya positif berarti naik ya. Kalau negatif berarti apa? Turun. Kalau 0 maknanya apa? Berarti dia stasioner. Stasioner teh boleh disebut nilai maksimum atau minimum. Maksimum atau minimum. Nah, kalau misalnya ini, nah gitu ya. Kalau dianya positif, artinya apa? Cekung atas ya.
Kalau negatif berarti cekungnya ke mana? Ke Cekungnya bawah. bawah. Kalau dia 0 artinya adalah titik Stasioner. belok. Ya, kalau stasioner itu titik balik. Kalau balik, kalau turunan kedua tuh belok, ya. Sip. Nah, berarti kita akan tulis keterangannya. Ini kira-kira keterangannya apa nih? Kalau dianya fx-nya positif, f aksen x-nya positif, berarti naik apa turun? Naik. Naik. Berarti dia itu namanya apa ya? Nulisnya fungsi naik. Cekungnya kemana? Ke bawah. Fungsi naik cekung ke bawah tuh gimana? Gini nih. Nah, gitu. Ini namanya fungsi lagi naik, ini lagi naik. Tapi dia ngadepnya ke bawah. Itu namanya fungsi naik cekung ke bawah. Ya, kalau kayak gini namanya fungsi apa? Ini fungsi naik. Jadi saya tulisin ya, ini adalah naik cekung bawah. Kalau ini namanya apa? Naik Cekung atas. cekung atas. Cekungnya ke atas gitu. Cekung atas. Kalau gimana lagi? Gini. Berarti apa? Turun. Cekung atas. Nah, Turun cekung atas. Cekung atas ya. Cek atas. Terus dia mau turun tapi kalau gini? Turun cekung bawah. Turun cekung bawah. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi kalau ada 4 gambar tuh. Jadi kalau yang ini namanya naik cekung bawah. Kalau yang ini namanya adalah apa? Naik tapi cekungnya atas. Kalau ini adalah turun cekungnya atas. Kalau ini adalah turun tapi cekungnya bawah. Nah, nanti ketika ngegambar sih. Jadi kita masih bikin tabelnya ini. Nah, kalau ini kalau 0, f aksennya 0 disebutnya apa tadi? Titik stasioner. Nah, betul. Jadi titik stasionernya disebutnya maksimum atau minimum. Lihat turunan keduanya. Kalau turunan keduanya negatif disebutnya maksimum ya. Jadi ini dia memiliki nilai maksimum gitu dianya. Ya, atau memiliki titik balik maksimum boleh ya. Titik balik maksimum. Yaitu titik balik maksimumnya berapa? Di 2,42. Jadi ini 2,42 pasangannya. Gitu cara bacanya. Paham ya? Kenapa disebut maksimum? Karena turunan keduanya itu tadi apa nih? Ya, karena turunan keduanya adalah negatif ya. Ini saya tadi goyang. Oke. Aman. Oke, lanjutin lagi. Kalau turunan pertamanya negatif, berarti dianya apa? Fungsinya naik atau turun? Fungsinya tuh turun. Cekungnya kemana? Cekungnya bawah. Jadi turun cekung ke bawah gitu ya. Nah, turun cekung ke bawah. Terus yang ini apa? Oh, ini 0. Tapi turunan keduanya. Berarti disebutnya titik apa namanya? Titik belok. Awas ada balik, ada belok. Tahu bedanya titik balik sama belok? Kalau balik itu kayak balik ke sekolah, berarti ke sekolah dulu, baru ke rumah ya nggak? Itu balik kan, balik sekolah gitu ya. Jadi ke atas dulu, baru turun. Nah itu sebutnya titik balik namanya. Nah kalau belok, mau sekolah tapi belok ke tempat PS gitu ya. Nah itu namanya lagi ke sekolah nih, tapi dia belok-belok, berarti gini, lagi naik. Nah gitu, kebayang nggak? Dia belok-belok. Lagi naik tapi dia belok-belok. Cekung ke bawah, cekung ke atas gitu. Jadi turun gitu ya, Kak? Jadi tetap naik, cuman dia belok-belok gitu. Nah, disebutnya dia titik belok namanya. Kalau balik, pergi dulu terus pulang. Naik dulu baru turun, atau turun dulu baru naik gitu. Itu namanya balik namanya. Ya, tapi kalau dianya naik terus naik lagi, itu namanya nggak lagi balik, tapi lagi mabal. Bahasa Sundanya mabal. Jadi itu. Jadi kalau pergi ke sekolah, belok-belok nih ke tempat PS kemana. Nah, itu belok, lagi belok-belok dianya. Jadi ada balik, ada belok ya. Balik ini disebut juga apa? Stasioner. Stasioner boleh. Terus apa lagi nih? Titik belok.
titik beloknya adalah 4,26 ya. 4,26. Terus di antara 4 dan 6 apa nih fungsinya? Fungsi naik, Kan negatif. fungsi turun, Fungsi turun, cuman cekungnya cekung ke cekung ke atas. atas gitu ya. Kalau ini berarti dianya saya percepat namanya disebut titik balik minimum. Titik balik minimum. Yaitu adalah di 6,10. Di lembah berarti dia tuh gini. Nah, di lembah. Terus yang terakhir adalah apa nih? Fungsi naik, cekung atas. cekung ke atas. cekung atas. Nah, gitu deh. Jadi ini begini ya, tinggal digambarin nih. Wah, deg-degan nih gambarnya. Jadi mohon maaf kalau gambarnya agak-agak kurang ya. Jadi kita gambarinnya dari berapa? Dari 2 ke 6 ya. Jadi saya coba gambar dari 2 ke 6 begini. Kayaknya gini deh. Nah, gitu deh. Oke, jadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sini ada 2, ada 4, ada 6. Oke. X kurang dari 2, berarti dia naik dan cekungnya ke atas sampai 2 ya, berarti dia kurang dari 2 ya. Dan nilai 2-nya berapa? 42. Jadi maksimumnya di 2,42. Saya coba ini dulu ya. Aduh, tapi ini harusnya ke atas ya. Ini pura-pura aja ya skalanya ya. Misal saya punya 2, pura-pura aja ya di sini ya. Ini saya punya 2,42. Jadi 2,42 tuh gitu dianya. 2,42. Jadi di sininya adalah 42 ya. Jadi 2,42. Terus yang 4-nya juga digambarin. Yang 4-nya berapa? 4,26. Kalau yang 6-nya berapa? 6,10. Oke, jadi ini 4,26 berarti agak di sini ya. 4,26. Ini sekali lagi mohon maaf kalau gambarnya tidak sesuai dengan skalanya ya. Jadi ini adalah 4,26. Jadi 4,26 hilang lagi nih. Ini ya, ini 4,26. Terus satu lagi 6,10. Jadi 6,10 ya kira-kira di sinilah gitu ya. Agak makin ke bawah. Di sini adalah 6,10. Jadi di sini adalah 10. Kurang lebih ininya gitu. Nah, gitu ya. 6,10. Oke, nah sekarang kita gambar. Tadi apa? X-nya kurang dari 2. X-nya kurang dari 2 apa? Fungsi naik, cekungnya ke bawah. Berarti dia gambarnya gini, fungsinya naik tapi cekungnya ke bawah. Duh, ininya kalau nilainya 0 berapa ya? 10 ya. Berarti di sini dia. Kan 0,10 kan dia. Gitu naik. Ini mohon maaf kalau gambarnya agak kurang ini ya. Jadi dia harus melalui 0,10 karena kalau dianya X-nya 0, dia kan 10 ya, ujungnya 10. Jadi gitu deh. Saya sambil tahan napas nih gini. Jadi ini X-nya kurang dari 2, naik dan cekungnya ke bawah. Titik balik maksimum 2,42 udah digambar, fungsi turun cekung ke bawah. Turun cekung ke bawahnya gimana? Gitu ya. Jadi dia turun tapi cekungnya ke bawah. Gitu kan? Tadi. Ini namanya disebut titik apa namanya? Belok. Udah, terus dari 4 ke 6-nya gimana? Fungsinya turun tapi cekungnya ke atas. Jadi dia gini. Nah, gitu ya. Jadi jangan gini ya. Tuh, jangan gitu jadi nggak enakan. Kok agak aduh saya perfeksionis jadi
Ya gitu ya. Tapi nggak enakan ya cekungnya. Ya gitulah ya. Pokoknya kebayang ya maksud saya ya. Jadi dari sini turun ke bawah. Dari sini dianya ke sini. Gitu ya. Jadi dia cekungnya ke atas. Tapi turun gitu. Cuman ini kayaknya agak kurang cekung deh. Agak ceking. Terus apa lagi nih? Nggak apa-apa, Kak. Apa lagi nih? X-nya titik balik minimum dan fungsinya naik cekung ke atas. Gitu. Ya udah ini mah gini. Nah, beres deh. Gitu gambarnya sebenarnya teman-teman. Sebenarnya gambarnya gampang kalau fungsi pangkat 3 tuh. Dia gambarnya pasti gitu. Cuman jadi masalah kan harus sesuai dengan karakteristik. Nah ini karakteristiknya ini nulisinnya agak-agak ribet ya. Begitu deh. Gimana? Jadi gambarnya kurang lebih seperti ini. Karena dia harus dengan Oke, ada pertanyaan dulu? Kok jadi hening? Aman ya? Aman, Kak, aman. Oke gitu, beres kan? Alhamdulillah ini udah beres. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi nggak? Sebenarnya udah ini sih, udah oke gitu. Cuman oke, ada. Ini ada yang nanya sih. Coba ya sekilas ya kalau nggak. Ini terakhir aja kali ya. Ada pertanyaan. Pertanyaannya itu adalah diketahui fungsi fx sama dengan ln x kuadrat plus 2. Pertanyaannya tentukan stasioner. Ya udah, stasioner berarti apa? Turunan pertamanya 0 ya. Turunan pertamanya sama dengan 0. Ya turunin. Turunan ln masih ingat nggak apa turunan ln? Ada yang ingat turunan ln apa? Seper ya. Jadi turunan X. jadi itu kalau x, kalau ln x kuadrat berarti seper X kuadrat plus 2. bener. Seper x kuadrat plus 2 dikali, awas dikali turunan dalamnya. Dikali 2X. 2x ya. Ini harus sama dengan 0. Berarti kesimpulannya apa ya? Pasti kesimpulannya 2x-nya harus 0. Kan bawahnya kan peduli amat supaya hasilnya 0, maka bagian atasnya harus 0. Sehingga nanti x-nya sama dengan berapa? 0. Jadi titik stasionernya adalah x-nya sama dengan 0. Kapan dia naik dan turun? Ya udah, jadi yang B-nya adalah apa tuh? Selang naik. Selang naik, ya namanya selang naik berarti apa? Turunan pertamanya harus lebih besar dari 0 ya. Berarti kalau turunan pertama tadi apa? 2x dibagi x kuadrat plus 2 harus lebih besar dari 0. Berarti 2x-nya lebih besar dari 0. Berarti x-nya lebih besar dari 0. Gitu aja. Yang terakhir adalah kalau dianya ditanya selang turun. Kalau selang turun berarti apa? F aksen x-nya kurang dari 0. Ya sama lah gitu ya. 2x per x kuadrat plus 2 ini kurang dari 0. 2x-nya kurang dari 0. Cuman x-nya kurang dari 0 gitu. Jadi karena stasionernya cuma 1, ketika x-nya 0, maka dia naik kalau x-nya positif dan turun kalau x-nya negatif gitu. Gambarnya kayak gimana? Silakan coba pakai cara tadi karakteristik ya. Pakai cara karakteristik. Jadi cari turunan kedua, cari ini dia naik apa turun gitu. Jadi gambar grafiknya kayak gimana? Cekungnya ke atas ke bawah kah? Begitu teman-teman, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya selesai juga ya. Mudah-mudahan bermanfaat nih. Kayaknya saya closing aja ya. Jadi hari ini kita bahas tentang asimtot tegak, walaupun ada asimtot miring sebenarnya. Tapi saya tadi lupa. Jadi karena sesuai dengan pertanyaan, asimtot datar, asimtot tegak, terus apa lagi tadi?
dan menggambar fungsi atau menggambar grafik dengan karakteristik fungsinya, yaitu dengan ini. Terus belajar ada nih apa nih, bahas tentang Maclaurin juga. Ini aja ya patokannya gitu. Oke, sekian dari saya, cukup ya, sampai ketemu lagi karena saya harus ada beberapa agenda lagi, mau ada keperluan. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi di mudah-mudahan pekan depan masih bisa ya, karena belum UAS ya. Pokoknya sampai mungkin seminggu sebelum UAS kayaknya masih oke lah ya. Masih nanti kita akan Kasih coba belajar. Kita akan coba bahas-bahas soal tipe UASnya. Oke, semangat. Semoga lancar terus tutonnya atau yang TMK atau yang TUEP. Sampai ketemu di pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.